Assalamualaikum, halo. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan demo program kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Administrasi Klinik Abu Fatihah. Let's go! Baik, perkenalkan nama saya adalah Rizky Aziz. Di sini saya akan langsung memulai saja. Untuk pertama-tama kita berada di form login, di mana form login ini terdapat username dan password. Kita langsung masukkan saja untuk username-nya, itu adalah admin, dan untuk passwordnya adalah admin juga. Setelah itu kita klik tombol login, maka akan muncul pop-up bahwa login telah berhasil. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, kita langsung diarahkan ke tampilan dashboard, di mana di tampilan dashboard ini terdapat menu data, pemeriksaan, obat, hitan, pembayaran, dan print. Di sini kita mengklik menu data misalnya, dan kita akan mengakses dari form pasien. Kita klik form pasien. Lalu akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar, di mana di data pasien ini terdapat tombol tambah, hapus, edit, kembali, dan di sini juga ada tabel data pasien yang telah diinput pada inputan sebelumnya. Lalu berikutnya, misalnya kita ingin menambahkan data pasien baru, kita bisa mengklik tombol tambah yang ada pada form data pasien, kita langsung saja klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diharuskan untuk menginput beberapa data yang ada pada form pasien. Misalnya yang pertama itu NIK. Untuk NIK ini kita bisa input terlebih dahulu, misalnya seperti ini, menyesuaikan dengan data pasien misalnya. Lalu berikutnya, misalnya kita akan menambahkan namanya itu misalnya Bobby. Tempat lahirnya itu di Jakarta, Pemkot Jakarta, tanggal lahirnya misalnya di bulan 2021, bulan Juni, tanggal 1. Jenis kelamin kita menggunakan combo box, di mana combo box ini terdapat pilihan antara laki-laki dan perempuan. Di sini kita memilih laki-laki dikarenakan namanya Bobby. Lalu berikutnya adalah nomor telepon. Kita diharuskan untuk menginput nomor telepon. Misalnya nomor teleponnya ini. Berikutnya adalah golongan darah. Sama seperti jenis kelamin, kita menggunakan combo box. Di sini terdapat golongan darah A, B, AB, dan O. Misalnya kita pilih O. Untuk alamatnya kita pilih di Pejaten Timur. Kita input Pejaten Timur. Setelah data inputan kita selesai, kita bisa langsung mengklik button simpan yang ada di pada pojok kanan bawah. Kita bisa langsung klik. Lalu akan muncul pop-up yaitu data telah berhasil disimpan. Kita klik. Maka yang ada di sini akan kembali clear atau kosong. Untuk melihat hasil inputan tadi, kita bisa klik button kembali. Lalu kita lihat tabel yang ada pada data pasien. Di sini nama Bobby telah muncul di bagian paling bawah, seperti yang ada pada layar. Untuk nicknya seperti ini, nama Bobby, tempat, hingga alamat. Lalu misalnya kita dalam penginputan tadi terdapat kesalahan data, misalnya di tempat lahirnya, misalnya tadinya Jakarta ingin dirubah menjadi Bandung misalnya, atau apa, kita langsung klik tombol edit. Jangan lupa kita klik dulu untuk data yang kita ingin edit. Lalu kita klik button edit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, misalnya tadi kita ingin mengganti tempat lahirnya itu tadinya Jakarta menjadi Bandung misalnya. Untuk tanggal lahir sebenarnya bisa kita ubah juga, tapi dikarenakan saya tidak ingin merubah tanggal lahirnya, maka kita akan samakan seperti tadi. Kita klik
Juni di tanggal 1. Untuk jenis kelamin sama, golongan darah misalnya sama. Lalu di sini kita akan merubah alamatnya, misalnya dari Pejaten Timur menjadi Jalan Pegangsaan Timur misalnya. Setelah itu, kita bisa langsung mengklik button edit yang ada di bawah kanan pojok. Langsung kita klik saja, maka akan muncul pop-up yaitu bahwa data telah berhasil diubah. Kita klik OK, maka kita bisa langsung mengklik button kembali untuk melihat hasil editan tadi, mana yang tadi tempat lahirnya adalah Jakarta menjadi Bandung. Untuk tanggal lahir sama. Nah, untuk alamatnya dari Pejaten Timur menjadi Pegangsaan Timur. Lalu berikutnya, misalnya kita ingin menghapus data pasien yang telah kita input tadi karena memang tidak jadi misalnya pasiennya untuk berobat, kita bisa langsung mengklik nama Bobby tadi, kita klik hapus, button hapus, maka akan muncul pop-up seperti ini. Apakah pop-up informasi mengenai konfirmasi apakah data tersebut ingin dihapus atau tidak? Di sini kita pilih yes untuk menghapusnya, maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Kita klik OK setelahnya. Maka data tersebut akan terhapus dari database yang ada di data pasien. Lalu berikutnya kita bisa kembali ke bagian dashboard lagi. Baik, setelah itu kita akan lanjut ke bagian form dokter. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari form dokter. Di sini terdapat data dokter yang berisikan nama dokter, spesialis, nomor telepon, dan juga alamat. Seperti yang dilihat di sini ada data yang telah dibuat, kemudian kita akan masuk ke dalam form tambah dokter. Di sini kita akan melakukan action tambah, yaitu tambah data. Kita akan menginputnya. Pertama, sini kita bisa menginput nama dokter. Misalkan kita buat namanya Kak. Kemudian spesialis di sini itu bermaksud untuk spesialis dokternya. Kita masukkan. Sini kita menginput nomor telepon. Kemudian kita masukkan alamatnya. Apabila kita sudah menginput datanya, langsung kita menekan tombol simpan yang ada di pojok bawah ini. Dan kemudian data berhasil disimpan. Di sini terdapat message pop-up bahwa data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK, dan dia akan clear sendiri. Jadi akan mengosongkan isi dari data yang kita input tadi. Kemudian kita kembali. Di sini kita bisa lihat terdapat data yang telah kita input, yaitu namanya Rika Febrianti, spesialisnya dokter gigi, dan keterangan berikutnya juga. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menghapus datanya, data yang telah kita buat. Kita tes dengan data yang kita buat barusan, yaitu dengan nama Erika, kita hapus. Di sini dengan menekan button hapus, kemudian di sini ada konfirmasi dialog, kita tekan tombol yes. Kemudian di sini terdapat message lagi, yaitu data berhasil dihapus, yang menginformasikan bahwa data tersebut telah berhasil dihapus. Kemudian setelah kita klik OK, maka data akan langsung terhapus dari data table di sini. Kemudian lanjut kita klik
tombol kembali yang akan mengembalikan ke dashboard. Dan kita akan masuk ke dalam form pemeriksaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel pemeriksaan. Di tabel pemeriksaan terdapat ID pasien, nama pasien, tanggal, tekanan darah, diagnosa, ID obat, sama nama obat. Di sini terdapat button tambah, kita klik tambah. Nah, di sini ada form input pemeriksaan. Pertama kita masukkan tanggal, misalkan sekarang tanggal 9. Kita cari nama pasiennya, misalkan Gufron. Nah, setelah diklik itu akan muncul jenis kelaminnya juga di sini yang sudah terinput sebelumnya. Selanjutnya nama dokter. Dokter misalkan Nur Said. Nah, di dokter juga akan terinput juga spesialis dari dokter tersebut. Contohnya di sini dokter umum. Selanjutnya kita input tekanan darah. 128, berat badan 78, tinggi badannya 100, 519, resep obat. Di sini kita tinggal klik cari resep obatnya. Nah, karena di sini terdapat, misalkan kita input promah. Kita klik keluhannya. Nah, diagnosanya asam, lambung. Setelah itu kita bisa klik simpan. Setelah berhasil simpan, kita klik kembali. Nah, data yang telah disimpan tadi akan muncul di form table seperti berikut. Nah, untuk penghapusan kita bisa klik hapus, lalu yes, data berhasil terhapus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form obat. Terdapat di sini di data obatnya ini terdapat ada tombol tambah, hapus, tombol edit, dan tombol kembali. Dan juga ada tabel yang sebelumnya sudah ada input. Jika ingin menambah obat, kita klik tambah. Oke. Kita masukkan nama obatnya. Misalnya, oke. Kita masukkan kode obatnya. Lalu jenis obatnya tablet. Untuk stoknya kita masukkan harganya. Selanjutnya kita masukkan tanggal kadaluarsa. Tahun 2025, tanggal 5. Baik, di sini kita akan simpan data obat yang tadi kita sudah masukkan. Lalu akan muncul pop-up seperti ini, data berhasil disimpan. Untuk melihat data obat yang tadi kita masukkan, kita cek tombol kembali. Lalu muncul di tabel ini obat yang tadi kita sudah input. Jika terjadi kesalahan, kita tinggal mencet obat yang kita ingin ubah, data obat yang ingin kita ubah, lalu kita edit. Kita ubah stoknya. Lalu kita ubah harganya. Selanjutnya kita ubah juga tanggal
kadaluarsanya. Baik, di sini data sudah saya ubah, lalu kita edit, lalu muncul pop-up seperti ini, data berhasil diubah, oke. Lalu kita kembali lagi. Baik, data yang tadi berhasil diubah. Untuk harga 50.000, stok 50, dan jenisnya tablet. Lalu jika ingin menghapus data, kita tinggal pencet salah satunya, lalu klik tombol hapus. Di sini muncul pop-up. Apakah benar ini ingin dihapus? Yes. Oke, data berhasil dihapus. Oke. Jika sudah, kita kembali. Oke, baik. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Dapal Baihaqi. Di sini akan mempresentasikan dari form hitan. Ini dashboard. Kita klik di form hitan. Nah, di sini terdapat button tambah, edit, dan kembali. Dan di bawah terdapat data table pasien yang mendaftar untuk hitan. Jika kita ingin menambahkan inputannya, kita mengklik button tambah. Kita klik di sini dan masuk di tambah data hitan. Di sini terdapat NIK, nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, metode hitan, dan juga tanggal pelaksanaan. Jika kita ingin mengisi inputan ini, kita mengambil dari inputan data table pasien yang tadi sudah diinput. Nah, misalnya kita mengambil yang ini. Nah, sini udah otomatis terisi dari NIK sampai alamat ya. Nah, untuk metode hitannya kita pilih lagi di button cari, kita pilih laser. Nah, tanggal pelaksanaannya misalnya bulan Agustus di tanggal 4. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini terdapat pop-up yang berisikan data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Kita klik button kembali. Nah, di sini sudah masuk inputan yang tadi kita input, yaitu dinamakan Ali. Nah, jika kita ingin mengedit metode dan juga tanggal pelaksanaannya, kita mengklik terlebih dahulu yang ingin kita ubah. Misalnya Ali, kita klik button edit. Nah, kita pilih metode hitannya jika ingin diubah. Metode hitan 1. Nah, tanggal pelaksanaannya bisa diubah juga untuk misalnya dimajukan menjadi tanggal Juli tanggal 21. Lalu kita klik edit, button edit. Nah, data berhasil diubah ya. Lalu kita klik OK. Lalu otomatis clear sendiri. Lalu kita klik button kembali. Nah, di sini seperti yang tadi kita lakukan atau kita ubah, dari metode sudah terubah ya, dari laser menjadi smart clamp, dan juga tanggal pelaksanaannya sudah dimajuin. Nah, setelah semua sudah coba, di sini terakhir ada button kembali untuk action kembali ke dashboard. Coba mari kita klik. Nah, ini kembali ke dashboard semula setelah login. Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya akan menjelaskan tentang pembayaran. Sebelum kita masuk ke form pembayaran, saya akan mengecek apakah stok obat masih ada apa tidak. Di sini stok obat ada. Sekarang kita masuk ke form pembayaran. Di sini di form pembayaran ada button tambah dan button kembali. Button tambah ini untuk menginput data-data pasien yang sudah melakukan pemeriksaan. Kita akan mengklik button tambah. Di sini ada tanggal sama pasien, resep obat dari dokter, sama admin, total beli, total harga, uang pembayaran, dan uang kembali. Nah, di sini juga ada button cari, button simpan, dan button kembali. Kita akan menginput tanggal.
tanggal ini kita input untuk hari di mana akan melakukan pembayaran. Misalnya hari ini. Kita akan cari pasiennya. Kita akan mengklik button cari. Setelah kita mengklik button cari, akan menampilkan pop-up table data-data nama pasien yang sudah melakukan pemeriksaan. Kita akan pilih misalnya ini. Nah, setelah kita memilih nama pasien, resep obat dari dokter, dan total harga akan terinput otomatis. Nah, misalnya kita akan menginput total beli. Total belinya itu 2. Dan total harga itu akan berubah. Uang pembayarannya kita akan input misalnya 1 juta. Di uang kembali ini akan terisi otomatis. Jika uangnya kurang, maka ada tulisan uang tidak cukup. Ya, kita akan simpan. Setelah mengklik button simpan, ada pop-up data pembayaran berhasil. Kita klik OK saja. Lalu kembali. Nah, di sini adalah tampilan dari hasil apa namanya, data pasien yang sudah melakukan pembayaran. Sini ada rumah dan total beli 2. Apakah stok obat akan berkurang? Iya, berkurang. Udah. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang beberapa report yang sudah saya buat dengan kelompok saya. Nama saya Raffi Dayasena, NPM 2021 43500 909. Di sini ada beberapa report yang sudah saya buat. Yang pertama ada data pasien, report data dokter, report pemeriksaan, dan report pembayaran. Lanjut, saya akan menjelaskan report data pasien. Di sini saya sudah menginput beberapa nama pasien dari Budiono Siregar, Nur Syahid Tamam, Alia, Dava, Gufron, dan Ali. Dan ini ada reportnya. Ini hasil reportnya. Baik. Lanjut ke nama pasien atau data pasien. Data dokter pasien. Di sini ada beberapa nama yang saya input dokternya. Ada Nur Syahid Tamam, Dustin Alfikri Gunawan, Muhammad Dava, dan Rizky Ajis. Dokter tersebut ada dokter umum, dokter gigi, dokter jantung, dan spesialis tulang. Ini report atau print dari nama-nama data dokter. Baik, lanjut. Setelah itu menjelaskan report pemeriksaan. Di sini ada beberapa yang udah saya input. Ada 2 pasien pemeriksaan. Yang pertama ada Nur Syahid Tamam. Tanggal lahirnya 2/7/2024. Tekanan darahnya 90. Terus diagnosanya, terus habis itu ada ID obat dan nama obat. Dan ini print out yang sudah ada. Ya, lanjut ke pembayaran.
Pembayaran juga kita udah input beberapa pembayaran dan di sini juga ada beberapa nama admin, yaitu ada Nur Syed Tamam dan Ahmad Rifai. Dan ini beberapa pasien yang sudah berkunjung ke rumah sakit dan ini harga-harga dan pembayarannya. Dan ini report dari pembayaran. Ya, itu dia report-report yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.